Siapa nih di sini yang gajinya pas-pasan tapi punya mimpi besar untuk jadi kaya dan bebas finansial? Tenang aja, kalian nggak halu kok. Banyak yang berpikir untuk menjadi kaya itu butuh modal besar atau gaji besar, tapi sebetulnya itu bukan satu-satunya cara. Dengan strategi yang tepat dan disiplin, gaji kecil juga punya kemungkinan untuk menuju kebebasan finansial. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengevaluasi keuangan pribadi. Ini bukan hanya soal berapa sisa uang di dompet, tapi juga melihat secara keseluruhan kemana aja sih uang kalian pergi setiap bulannya. Coba catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian, termasuk yang kecil-kecil. Tujuannya, ya biar kalian tahu betul pola pengeluaran kalian. Mungkin ada pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi sering kalian lakukan. Nah, dengan begitu, kalian jadi punya gambaran jelas tentang pos-pos mana saja yang bisa dipangkas atau dihemat. Ini ibaratnya kayak kalau kalian mau pergi ke suatu tempat, harus tahu dulu peta dan medannya supaya tidak nyasar. Setelah kalian tahu pola pengeluaran kalian, teman-teman bisa mulai membuat anggaran yang realistis. Jangan sampai terlalu ketat banget sampai tersiksa, tapi juga jangan terlalu longgar. Anggaran ini penting banget untuk menjadi panduan supaya uang kalian tidak habis begitu saja. Ingat bahwa setiap rupiah itu berharga, apalagi kalau gajinya masih terbatas. Setelah teman-teman tahu kemana uang pergi, saatnya memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Ini mungkin bagian yang paling menantang, tapi hasilnya bisa luar biasa. Coba identifikasi pengeluaran mana yang bisa kalian hilangkan atau kurangi drastis tanpa mengorbankan kualitas hidup terlalu signifikan. Contohnya aja, mungkin kalian sering jajan kopi di kafe mahal setiap hari, padahal bisa sih bikin kopinya di rumah aja. Atau mungkin kalian punya langganan streaming yang jarang ditonton, atau sering beli barang-barang impulsif yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Semua itu kalau ditotal jumlahnya bisa lumayan. Kunci dari langkah kedua ini adalah disiplin dan konsisten. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama insya Allah kalian akan terbiasa. Ingat bahwa setiap pengeluaran yang kalian pangkas berarti menjadi uang yang lebih banyak untuk bisa dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya untuk tujuan keuangan kalian, ditabung, atau diinvestasikan. Langkah yang ketiga adalah tingkatkan pendapatan sampingan. Gaji kecil itu bukan berarti kalian harus terima begitu saja dan menyerah ya. Bisa banget kok kalian meningkatkan pendapatan sampingan. Banyak cara untuk mendapatkan uang tambahan, apalagi di era digital seperti sekarang. Kalian bisa manfaatkan hobi atau keahlian kalian. Misalnya aja kalau jago nulis, coba jadi freelance writer. Atau kalau punya skill desain, bisa buka jasa desain grafis. Atau kalau kalian suka masak, coba jualan makanan online. Bahkan, jadi reseller atau dropshipper juga bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Intinya, cari tahu apa yang kalian bisa dan dibutuhkan oleh orang lain. Pendapatan sampingan ini penting banget untuk mempercepat laju kalian menuju kekayaan. Uang tambahan ini bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan utang, menambah tabungan, atau langsung diinvestasikan. Jangan remehkan pendapatan sampingan karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Langkah yang keempat adalah prioritaskan pembayaran utang. Nah, ini poin yang sering diabaikan ya, padahal krusial banget. Prioritaskan pembayaran hutang, terutama utang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit. Bunga utang itu kayak benalu yang terus menggerogoti uang kalian. Selama kalian punya utang berbunga tinggi, akan sulit banget untuk fokus membangun kekayaan. Ada dua metode populer untuk melunasi hutang. Yang pertama adalah metode debt snowball, yang fokus melunasi utang terkecil terlebih dahulu, kemudian bertahap melunasi utang yang lebih besar. Ini bagus untuk motivasi kalian karena akan cepat melihat hasilnya. Metode yang kedua adalah fokus melunasi utang dengan bunga tertinggi dulu, karena secara matematis ini lebih efisien. Silakan aja sih pilih yang mana. Dengan melunasi hutang, kalian tidak hanya menghemat uang dari bunga yang harus dibayar, tapi juga menghilangkan beban pikiran. Rasanya tenang banget loh kalau sudah nggak punya hutang. Setelah itu, uang yang tadinya buat bayar hutang bisa kalian alokasikan untuk investasi. Langkah yang kelima adalah menabung dan berinvestasi secara konsisten. Nah, ini intinya. Menabung dan investasi secara konsisten, bukan hanya menabung saja. Setelah kalian berhasil memangkas pengeluaran dan punya pendapatan sampingan,
Alokasikan sebagian besar sisa uang itu untuk ditabung dan diinvestasikan. Jangan tunggu punya uang banyak dulu baru mulai. Mulai aja dari sedikit, yang penting rutin. Penting banget untuk punya tujuan menabung dan investasi yang jelas. Mau nabung untuk dana darurat, buat beli rumah, atau mau untuk pensiun. Dengan punya tujuan, kalian akan lebih termotivasi. Untuk investasi, teman-teman bisa mulai belajar tentang instrumen investasi yang cocok untuk pemula, seperti reksadana atau saham indeks. Kunci dari langkah ini adalah konsistensi dan kesabaran, karena investasi itu maraton dan bukannya sprint. Ada kalanya pasar naik, kadang turun, tapi dengan disiplin dan strategi yang tepat, uang kalian biasanya akan bertumbuh secara signifikan dalam jangka panjang berkat kekuatan compounding interest atau bunga berbunga. Tips yang keenam adalah terus memperdalam pengetahuan finansial. Kita nggak bisa hanya mengandalkan gaji atau pendapatan sampingan aja, dan harus terus belajar soal keuangan. Dunia finansial itu dinamis, selalu ada aja hal baru yang bisa kita pelajari. Semakin banyak kalian tahu, semakin bijak juga kalian mengambil keputusan finansial. Banyak banget sumber belajar yang bisa kalian manfaatkan. Bisa baca buku, ikut seminar online, dengerin podcast tentang keuangan, atau nonton video yang bermanfaat di YouTube. Cari tahu tentang berbagai instrumen investasi, strategi pengelolaan uang, atau cara-cara untuk meningkatkan penghasilan. Anggap aja ini sebagai investasi ke diri kalian sendiri. Pengetahuan itu adalah aset yang sangat berharga untuk terus menambah nilai kita. Semakin kalian paham seluk-beluk keuangan, semakin besar juga peluang untuk menjadi kaya dan bebas finansial. Dan langkah yang ketujuh adalah fleksibel dan adaptif. Ini terakhir Mimin sebutkan tapi nggak kalah penting ya. Rencana keuangan itu penting, tapi bukan berarti kalian harus kaku. Ya, namanya hidup ada aja ya kejutannya. Kadang ada pengeluaran tidak terduga atau ada peluang baru yang muncul. Kita harus selalu bisa menyesuaikan diri. Mungkin ada kalanya kalian perlu mengubah alokasi anggaran atau mencoba strategi investasi yang berbeda. Jangan takut untuk bereksperimen, tapi tetap dengan perhitungan yang matang. Yang penting tujuan akhir kalian untuk menjadi kaya dan bebas finansial itu tetap menjadi prioritas. Ingat bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial itu unik untuk tiap orang. Tidak ada satu resep yang cocok untuk semuanya. Tapi dengan ketujuh langkah ini ditambah dengan niat dan disiplin yang kuat, insya Allah teman-teman bisa mewujudkan mimpi jadi kaya dan bebas finansial meskipun dimulai dengan gaji yang terbatas. Semangat terus ya! Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!